أستغفر الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah, kami panjatkan segala puji kepadanya dan kami mohon pertolongannya. Selain mohon ampunan dan perlindungannya dari segala keburukan dan kejelekan amaliyah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk jalan baginya, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan jalannya, maka tiada yang bisa memberinya petunjuk. Bahwasanya aku bersaksi tiada ilah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Nabi Allah dan hambanya. Para pemirsa Balat Sufi yang kami hormati dan kami cintai, pada kali ini kami ingin memberikan sekedar sharing pengalaman berkaitan tentang ruqyah syariah. Perkenalkan, nama saya, sebut saja dengan panggilan akrab saya Bang Erik, karena saya lahir dan besar di kota Medan di Sumatera Utara. Para pemirsa Balat Sufi yang kami cintai, bahwasanya doa itu adalah senjatanya umat Islam. Maka ruqyah pun tidak bisa dipungkiri bagian dari doa. Ya, ruqyah adalah merupakan salah satu senjata yang dapat kita manfaatkan dalam menghadapi berbagai macam, saya katakan berbagai macam keadaan yang mungkin bisa kita hadapi, baik itu berhadapan dengan penyakit yang berbentuk fisik, emosional atau psychological, bahkan penyakit-penyakit yang mungkin saja disebabkan oleh jin-jin atau makhluk-makhluk gaib yang jahat tentunya. Karena sebenarnya tidak semua makhluk gaib atau tidak semua jin itu adalah makhluk-makhluk yang jahat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun." Bahwasanya jin dan manusia itu diciptakan tidak lain kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita juga tidak bisa mengeneralisir bahwasanya semua jin itu adalah jahat, karena itu sama saja mengatakan bahwasanya semua manusia itu juga jahat. Karena pada kenyataannya ada manusia yang baik, ada manusia yang jahat. Ada makhluk jin yang baik, ada juga makhluk jin yang jahat. Nah, kali ini kita akan membahas ruqyah syariah. Pemirsa Balat Sufi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Bang Erik ingin menceritakan sedikit pengalaman ketika pertama kali kami melakukan ruqyah kepada seorang pasien. Tentunya banyak hal-hal yang menakjubkan ketika kita melakukan segala sesuatu pada pertama kalinya, termasuk juga Bang Erik. Bayangkan betapa terkejutnya, betapa herannya saya ketika membacakan suratul Fatihah kepada seorang pasien yang pada waktu itu sedang terganggu. Ya, apakah gangguan pasien pada waktu itu? Dia ini sering sekali ketika berhadapan dengan orang, ya, baik itu di tempat umum, baik itu di rumah, gitu. Tiba-tiba dia suka berbicara sendiri. Tiba-tiba jasadnya itu bisa diambil alih, ya, oleh makhluk gaib. Kemudian menceritakan tentang aib, tentang keburukan-keburukan,
ataupun tentang personality orang yang di hadapannya tanpa dia bisa mengendalikan. Ya, tiba-tiba bicara saja gitu melantur, dia bicara menceritakan kejelekan-kejelekan orang tersebut dan bahkan mempermalukan. Padahal si pasien ini dia tidak tahu orang tersebut, bahkan sering pada orang-orang yang baru bertemu gitu, tidak kenal, di perjalanan, di sebuah angkutan umum, dia bertemu dengan orang dan dia ceritakan aib orang tersebut di depan orang banyak. Nah, pada waktu itu saya juga masih awam, ya, baru-baru belajar ruqyah. Baru saja kita ucapkan misalnya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baru permulaan-permulaan suratul Fatihah itu sudah mulai terlihat tanda-tanda bahwasanya pasien tersebut disusupi kembali, katakanlah kesurupan, kemudian mulai meracau dan segala macam, bercerita hal-hal yang di luar nalar, menawarkan kepada kami hal-hal yang biasa ditawarkan oleh para jin, mau kaya, mau ini, mau itu, mau sukses, untuk menyembah dia atau berkolaborasi dengan jin. Tentunya hal-hal ini tidak kami turuti, ya, karena itu sama saja kita ibaratnya kita melakukan perbuatan yang syirik. Nah, tentunya hal-hal tersebut tidak patut untuk kita turuti. Selain itu juga ada banyak kejadian ketika pertama-tama kali meruqyah, baru saja kita membacakan suratul Fatihah dan orang yang kita bacakan surat Fatihah itu dia kemudian menggelupur, kejang, muntah-muntah, bahkan ada yang menangis, tertawa, teriak-teriak dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu bagian, ya, ciri-ciri orang terkena gangguan jin. Ya. Orang-orang yang sudah terkena gangguan jin biasanya, kalaupun hanya dibacakan dengan ayat-ayat yang simple saja, ayat-ayat yang sederhana saja, itu sudah bisa terlihat efeknya. Kenapa? Mengapa ayat yang sama kita bacakan ketika saat kita sholat, ya, kan semua sholat, orang Islam kan sholat, ya. Ketika dia sholat membaca Al-Fatihah, tidak terjadi apa-apa pada dirinya, ya. Tidak berpengaruh. Misalnya dia adalah seorang pasien yang sedang kena gangguan jin, ya, dia baca surat Al-Fatihah ketika sholat, tapi tidak apa-apa, dia tidak mengalami kejang, dia tidak mengalami muntah-muntah. Tapi kenapa ketika dibacakan ayat-ayat ruqyah kepada orang tersebut, dia mulai merasakan perbedaan, dia mulai merasakan dirinya mulai tidak nyaman dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Mengapa ini bisa terjadi? Jawabannya tentunya ketika kita sholat, ya, ketika kita sholat yang kita bacakan itu kita sudah niatkan itu adalah untuk sholat, ya. Sedangkan ketika kita meruqyah, ketika kita meruqyah orang, kita sudah niatkan bacaan-bacaan tersebut adalah bacaan yang untuk ditujukan pada kesembuhannya, ya. Maka biasa para peruqyah itu membacakan sebelum dia meruqyah, dia ucapkan Bismillahi arkik Allahu yasfik min kulli syai'in yu'zik, ya. Atas nama Allah aku meruqyahmu dan Allah lah sang penyembuh itu. Jadi bersahabat sufi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi tadi awal kita sudah bicarakan bahwasanya doa atau ruqyah itu adalah senjatanya umat Islam. Maka namanya senjata itu bagaimana kita menggunakannya, ya. Katakanlah itu sebuah pisau, senjata, ya. Pisau itu bisa digunakan untuk memotong sayuran, ya.
bisa kita gunakan juga barangkali untuk mencongkel pintu yang stuck atau macet. Dan pisau itu bisa juga digunakan untuk membunuh. Nah, apakah ayat Al-Quran ini bisa membunuh? Ya, ketika itu berefek, ketika itu dibacakan kepada jin-jin yang jahat yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaan ruqyah itu, bacaan Al-Quran itu begitu dahsyatnya, begitu hebatnya efeknya, sehingga bisa membakar jin-jin tersebut, bahkan membunuh mereka. Ya. Kali ini Bang Erik hanya ingin mengajarkan, ya, setelah bertahun-tahun melakukan kegiatan ruqyah, hanya beberapa ayat saja, ya, beberapa ayat yang sangat mudah untuk dihafalkan, bahkan yang sehari-hari kita baca itu bisa digunakan untuk melakukan ruqyah. Apa saja itu? Pertama, tentunya surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah itu adalah umul kitab. Dia adalah pembuka dari kitab. Dia adalah samudra yang penuh dengan hikmah. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan, apabila dia ingin mentranslate, dia ingin mentafsirkan Al-Fatihah itu, tinta seluas samudra tak akan sanggup untuk menggambarkannya, untuk menuliskannya, habis tinta ini. Al-Fatihah ini adalah salah satu surat yang dahsyat untuk digunakan ruqyah ataupun pengobatan. Ya. Jadi seringlah membaca Al-Fatihah, sering bacakan Al-Fatihah kepada air, ya, bacakan Al-Fatihah kepada anak-anak kita, itu insya Allah akan memberikan perlindungan. Kedua, Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 7. Ya. Al-Baqarah ayat 257 sampai 255 itu adalah ayatul kursi. Ayat kursi itu sangat dahsyat. Dia dibaca pagi hari, dia akan melindungi kita sepanjang hari. Dibaca di malam hari, dia akan melindungi kita sepanjang malam. Ya. Kemudian akhir dari surat Al-Baqarah 284, 286. Seperti apakah ayat itu? 284, 286. Itu adalah ayat yang berbunyi seperti ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya, itulah akhir dari ayat suratul Baqarah 284, 286. Kemudian kita tutup dengan Al-Mu'awwidzatain. Apakah Al-Mu'awwidzatain itu? Itu adalah surat Al-Ikhlas, Kulhu. Kita kenal dengan 3 Kulhu. Kulhu wallahu ahad, ya. Kemudian Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Kita bacakan 3 kali, 3 kali. 3 kali Al-Ikhlas, 3 kali Al-Falaq, 3 kali An-Nas. Mudah bukan? Hanya dengan ayat-ayat sederhana ini, pemirsa, teman-teman kita yang masih awam, ya, artinya awam, saya tidak bermaksud mengurangi rasa hormat kepada saudara-saudara muslim, pada ikhwan, pada akhwat sekalian. Saya tahu ikhwan dan akhwat sekalian ini hafalannya mungkin jauh lebih banyak dari saya, bahkan tahsinnya lebih baik dari saya. Nah, dan saya inilah termasuk yang awam itu, karena saya tidak belajar tentang agama secara menyeluruh seperti yang mungkin di antara para pemirsa sekalian itu sudah masuk dalam pesantren dan segala macam. Nah, saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ini tidak berkenan atau salah gitu dalam hal penyajian atau dalam hal pengucapan, dalam hal tahsin tadi.
Tapi ini saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan saya, kepada teman-teman saya, kepada saudara-saudara saya yang mungkin sama seperti saya, kurang ilmu agamanya, tapi dalam kondisi tertentu kita butuh, ya, kita butuh ayat-ayat ruqyah ini. Kita butuh mungkin untuk saudara kita, untuk anak-anak kita, untuk istri kita, untuk ibu kita. Bagaimana yang dulu pernah Bang Erik rasakan ketika ibu saya sakit kepalanya dan saya kesulitan untuk mencari tempat ruqyah. Kemana pada waktu itu? Saya bingung. Saya nggak ingin jatuh kepada perdukunan. Maka mau tidak mau, saya coba saja. Bacakan saja Al-Fatihah dalam air dan saya berikan kepada ibu saya. Dan pada waktu itu beliau merasakan pengurangan rasa sakit yang terjadi. Nah, setelah ini Bang Erik akan sampaikan how to-nya, ya, bagaimana kita menerapkan bacaan-bacaan ruqyah ini kepada orang-orang yang sedang sakit. Kemana saja sih ruqyah ini? Pada apa saja kita bisa lakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i. Bersahabat sufi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya ruqyah itu memiliki multi manfaat dalam hidup kita. Ya, ada paling tidak 3 hal yang bisa dilindungi oleh bacaan-bacaan ruqyah itu. Tentunya pertama pada diri kita sendiri, kemudian pada pasien atau pada orang lain, dan ketiga pada rumah. Dan nanti akan ada juga penjelasan tentang bagaimana bacaan ruqyah ini, ya, untuk menetralisir benda-benda yang diyakini yang memiliki benda-benda pusaka yang di dalamnya ada kandungan-kandungan jin, tentunya yang mengganggu. Ya, kita ingin Bang Erik akan ajarkan bagaimana cara membersihkan benda pusaka itu dari jin-jin yang mengganggu, termasuk bagaimana cara membersihkan rumah. Kita mulai dari membersihkan diri sendiri, atau bagaimana ruqyah itu bisa digunakan untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Pertama, tentunya untuk perlindungan diri sendiri. Jadi diajarkan oleh Rasulullah SAW, banyak disebutkan di dalam hadis-hadis ya sahih. Ketika kita ingin tidur, bacakanlah tadi ayat-ayat ruqyah tadi. Ya, dekatkan telapak tangan kita dengan mulut, ya. Bacakan dari Al-Fatihah, Ayatul Kursi, Mu'awwizatin, ya. Ya, khususnya Mu'awwizatin. Baca 3 kali, setelah itu tiupkan 3 kali, ya, usap ke seluruh tubuh, usap ke seluruh tubuh kita, jangan ada yang tertinggal bagian belakang sampai ke ujung kaki. Boleh diulang sampai 3 kali lagi. Nah, itu adalah penggunaan perlindungan ayat ruqyah kepada diri kita sendiri, dilakukan pada malam hari sebelum kita tidur. Insya Allah sepanjang malam kita akan dilindungi baik dari gangguan jin, dari binatang-binatang yang masuk ke dalam telinga dan lain sebagainya. Bagaimana kalau kita sakit? Tentu juga bisa. Kita gunakan media air putih, ya. Kita bacakan surat Al-Fatihah berkali-kali, 7 kali, 11 kali, niatkan untuk kesembuhan. Rasakan dulu sakitnya di mana? Sakit gigi kah? Sakit kepala kah? Ya. Atau sakit bagian jantung, ya, ada nyeri dan segala macam, sambil bacakan, pegang bagian sakit itu, pegang, bacakan Al-Fatihah itu, bacakan, rasakan sakitnya, baca terus sampai 7 kali, tutup dengan, bisa saja itu dengan sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, tiupkan, niatkan untuk kesembuhan, minum, habiskan itu air. Insya Allah jalan kesembuhan ada di sana. Berikan juga kepada anak-anak kita.
Ya, Bang Erik dulu sering datangin oleh ibu-ibu ke rumah gitu, bilang anaknya nggak bisa tidur, rewel kalau malam. Gimana? Bacakan saja Al-Fatihah tadi, niatkan untuk kesembuhan si anak supaya dia bisa tidur nyenyak. Bacakan, berikan air tersebut dan minta si ibu untuk meminumkan kepada si anak. Insya Allah anak yang rewel itu juga akan sembuh, akan tertidur dengan tenang. Suatu ketika istri saya juga dirawat di rumah sakit baru-baru ini ya. Ya, awalnya karena tipes, tapi kemudian karena dibawa ke rumah sakit ya, otomatis protokol kesehatan berlaku dan beliau dinyatakan positif COVID. Ya, singkat cerita, ya karena itu yang namanya orang kena COVID itu jantungnya itu seperti terbakar, kepalanya itu seperti ditindihkan benda yang berat, nafasnya sesak. Apa yang harus dilakukan? Ya, kita sebagai keluarga nggak boleh, ya, nggak boleh berkunjung. Ya, keluarga kita diisolasi kalau sedang COVID itu, nggak boleh kita kunjungi. Maka yang bisa kita lakukan adalah mendoakannya. Dan saya memberikan saran kepada istri saya untuk terus-menerus membaca surat Al-Fatihah, ya, sampai 100 kali ataupun lebih, ya, sampai dia tertidur dia baca. Apa yang terjadi? Ya, alhamdulillah dia mengalami pengurangan rasa sakit tadi, ya. Mungkin tertidur, ya. Besoknya dia ulang terus baca Al-Fatihah sampai akhirnya dia sembuh dari. Alhamdulillah sampai saat ini sehat walafiat, ya, sudah kembali seperti semula dengan keceriwisannya sebagai ibu rumah tangga. Alhamdulillah nggak terjadi apapun. Meskipun dokter sebelumnya sudah mengatakan, wah ini istri Bang Erik ini istri bapak ini penyakitnya komplikasi padahal masih muda. Ada penyakit jantungnya, ada ginjalnya, ada asam uratnya, ada diabetesnya. Wah, banyak sekali. Padahal usia istri saya itu masih muda gitu. Oh, dokternya bilang istri bapak ini masih muda tapi penyakitnya penyakit orang tua, komplikasi. Alhamdulillah ya, dengan Al-Fatihah gitu. Salah satu bukti itu salah satu dari cara Allah memberikan kesembuhan kepada istri saya, dia membaca surat Al-Fatihah tanpa berhenti selama dia di masa-masa isolasi di rumah sakit tersebut. Nah, itu adalah salah satu cara untuk penyembuhan diri sendiri. Nah, itu kita akan bahas tentang bagaimana kita melakukan ruqyah kepada orang lain. سيجزون ما كانوا